nanti diumumkan ya, Ustaz. Akan diumumkan ya. Tapi yang jelas kita akan menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah wah. Iya. Ujungnya nggak enak kita. Kurang bagus itu nanti. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam, ini hari-hari pleno nih. Jakarta sore tadi pleno. Yeah. Di semua wilayah pleno, pantau pleno-pleno itu. Yeah. Perhatikan, jadi rakyat itu terlibat. Yeah. Nah nanti sesudah 20 baru nanti kita putuskan. Yeah. Nah, seperti apa langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan mendiamkan semua tindakan kecurangan yang tidak berkeadilan. Tidak akan didiamkan. Nggak akan diamkan. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara yang terhormat. Kita tidak, dari awal saya katakan, saya tidak mau gegabah. Kenapa? Supaya statement yang kita sampaikan itu punya dasar fakta. Supaya apa? Yang mendengar percaya. Percaya, kita dasar fakta. Jadi tidak mau dari awal bilang A, B, C, enggak. Tunggu fakta. Fakta. Itu juga saya katakan tadi. Kita akan siapkan semuanya. Nanti kita akan tunjukkan pada publik. Tapi yang pasti bahwa kita tidak akan mendiamkan praktek-praktek kecurangan melewat tak ditantang. Semangat ya. Jadi kubu 01 tetap semangat mengumpulkan data-data, bukti-bukti kerja keras. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Jadi semuanya tetap semangat ya. Betul, dan saya bilang, kita ini demokrat sejati. Demokrat sejati itu artinya menghargai proses. Dan kita akan menghormati hasil. Dan hasil itu harus hasil yang benar. Jadi, apakah sampai di sini? Ataukah ada agenda yang ingin Pak Anies beritahukan? Kita mau tuntaskan proses ini. Kita akan perjuangkan termasuk perubahan di dalam pengelolaan atau pelaksanaan pemilu dan negara dan pemilu. Karena pengelolaan pemilunya kan oleh KPU. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan pemilu. Kan peran pemerintah itu mendukung kegiatan pemilu, bukan mendukung peserta pemilu. Ya, yang didukung adalah kegiatan pemilunya, bukan peserta pemilu. Ini harus ditegaskan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan Indonesia lebih baik. Jadi kami akan konsentrasi di situ, tapi saya tegaskan pada semua bahwa saya, apapun hasilnya, kita akan terus berjuang di dalam jalur perubahan. Nah, akan geser. Jadi apapun hasilnya. Dan nanti bila ternyata hasilnya kita harus masuk ke putaran kedua, bismillah kita jalanin. Dan bila di situ ada problem-problem, maka kita akan laporkan kepada yang seharusnya. Jadi semua yang kita kerjakan adalah dalam rangka membuat Indonesia lebih baik. Dengan cara yang konstitusional. Dengan proses yang transparan. Dan dengan begitu nanti kita bisa mendorong perubahan yang sesungguhnya. Tapi Pak Anies, agenda-agenda perubahan kan juga menghadapi hambatan nih di depan mata nih. Ya, berbagai macam manuver-manuver politik yang bisa saja memecah ini. Termasuk ini menjadi kerisauan bersama. Ada yang sempat tanya ke saya, Pak Anies kalau ditawarin jadi menteri mau nggak? Gitu. Ada yang nanya gitu. Lihat tuh Pak Anies tuh, lihat tuh. Kalau yang dulu 2019 kan timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu. Timbul dan tenggelam bersama rakyat, kemudian ternyata emang jadi menteri, maksud gitu ya.
Gini, memangnya pilpresnya udah selesai? Belum. Gimana kalau kita yang nawarin, Ustaz? Good. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus. Mantap. Terus, ini. Ya, yang kedua, ya mungkin yang mau itu karena belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah ngalamin gitu ya? Kalau udah ya udahlah. Kalau udah mah udah ya. Udah tahu lah. Gitu. Udah tahu ya. Tapi menurut saya gini, ini semua sedang dalam proses. Karena sedang dalam proses, jangan kita mendahului. Iya. Dengan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sebagian orang, termasuk pembentuk opini. Terutama apa? Terutama menyangkut penyelenggaraannya. Prediksi Mahfud MD, nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ya tentu ini berkaitan erat dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Bagaimana suara-suara ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi ini semakin besar, istana panik. Dan kemudian kita melihat potensi para menteri mundur juga besar. Kalau sudah begitu, apalagi desakan rakyat yang terus-menerus mengepung DPR tiada hentinya. Ini memang mirip dengan 98. Jangan-jangan bakal jatuh kalau Presiden Jokowi tetap kekeh dengan cara-cara yang terus dilakukannya. Ada nggak? Memang bisa dibatalkan? Ya bisa saja. Jokowi memberikan perintah kepada KPU, berlakulah jujur dan adil. Periksa lagi, jangan hianati satupun suara rakyat. Bisa berubah itu. Bisa jadi jujur itu. Itu perspektif kita, ya. Langsung saja kita lihat dari Tribun, belak-belakan prediksi Mahfud MD soal nasib Jokowi, sebut bisa berakhir seperti Soeharto. Bagaimana dengan hak angket? Jalan, insya Allah jalan. Nanti kita lihat kabarnya. Ex Menko Polhukam Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR bergulir. Apakah bergulir? Bergulir. Maka dia prediksi Pak Mahfud bisa jadi benar. Mahfud menyebut nasib Jokowi bisa berakhir seperti Presiden Soeharto. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Bahan-bahannya ada sekarang, melengkap. Tinggal kemudian diperkuat dengan narasi-narasi yang kuat dari para tim hukum atau termasuk juga di DPR, para anggota Dewan yang terhormat. Jika terjadi pelanggaran undang-undang maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemakzulan Presiden Jokowi. Ini yang terus digaungkan oleh kawan-kawan senior kita petisi 100 ya, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum maka tidak perlu disidangkan DPR, tapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini yang menarik nih, karena beliau pakar hukum tata negara juga, maka Kejaksaan Agung ini baru kita dengar ya. Bukan Kejaksaan Agungnya, tapi dilimpahkan ke sananya. Karena kita dengarkan DPR ke MK dan seterusnya. Ya MK ada pamannya. ada sepupunya maksudnya. Dikatakan Mahfud MD meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Wow. Sementara itu pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi. Padahal sudah sekarang. Sudah jalan. Sebab diprediksi Jokowi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Nah ini benar. Pasti ada upaya-upaya memasukkan angin-angin pengkhianatan kepada orang-orang yang sudah bersiap melakukan hak angket. Nggak apa-apa. Kita lihat saja. Yang berkhianat ya kita lawan. Kan begitu ya. Oke, jadi ini prediksi dari Mahfud MD yang luar biasa, membuat saya kira semangat
para pendukung 03 semakin memuncak, ya 01 juga lah ya. Dan kita lihat ya, upaya-upaya tadi kan disebut, ini upaya untuk mencegah banyak. Ini salah satu buktinya. Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum ke KPK. Ya kita tahu ya, Pak Ganjar kemarin dilaporkan oleh pengurus PSI. Aduh. Dan setrum-setruman seperti ini akan banyak sekali kata Hasto ya di FISIP UI kemarin. Jadi PDIP kata Hasto mempunyai pilihan untuk melancarkan perlawanan secara struktural. Ia menyinggung terdapat pihak yang menggunakan kata demokrasi prosedural sebagai tameng. Ya kita tahu ya, laporkan saja, silakan ke Bawaslu, laporkan ke polisi. Itu namanya demokrasi prosedural, tapi substansinya tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat, begitu ujarnya. Dan ini yang akan terus kita gaungkan. Oke. Dan pengakuan Hasto, 54% kepala daerah dari PDIP mengalami intimidasi dalam pelaksanaan pemilu. Jadi mayoritas yang diintimidasi ya. Ayo Pak Hasto, jangan ragu, buat datanya yang lengkap. Tapi konon katanya sudah dibuat naskah akademiknya lebih dari 75 halaman. Itu informasi yang kita dapatkan dari Pak Mahfud. Digencet ke sana sini katanya ya. Ya bukan hanya 01, 03 ya, 01 juga sama itu. Oke, nih. Mahfud MD sebut, ungkap PDIP sudah susun naskah akademik hak angket DPR, tebalnya lebih 75 halaman. Mungkin maksudnya 78, 79 gitu ya. Dan Nasdem juga sama, PKS juga sama, PKB juga sama, sudah sama-sama menyusun. Kita bersinergi nih. Memang nggak perlu semuanya ditampakkan. Ya, kalau semuanya ditampakkan, belum apa-apa sudah ditampakkan, ya nanti penjagalan semakin keras. Kan kita harus berpikir cerdik, Bung. Gitu ya.